Ini kalau ngomong sama gue sumpah, ini kalau sama gue di studio. Makanya studio TV itu gak mengundang gue tahu tuh. Karena kalau gue nemu yang begini langsung habis dah nih. Langsung gue katain, gue bilang, Bapak sekolah gak sih Pak? Bapak jadi pejabat hasil nyogok kah Pak? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babel Aldo bersama gue Babel Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa Babel Aldo Suara Kebenaran langsung di subscribe sekarang. Jangan ditunda-tunda, subscribe sekarang. Jangan lagi kalian tunda-tunda ya. Ini backup channel. Mudah-mudahan channel ini kita doain sama-sama aman, selamat, sentosa, menyebarkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Gaya gue. Oke guys, kita masuk ke konten sekarang guys ya. Jadi kalau dulu di 2019 kita melihat ada sosok namanya Halim Mokhtar Ngabalin yang kalau ngomong sama orang di diskusi pokoknya orang ngomong apa aja diselak sama dia. Apa pokoknya ngegas dulu. Ternyata nih ya di 2024 ini ada lagi muncul setelah kemarin Fahri Hamzah yang suka nyela-nyela omongan nih makhluk satu nih yang katanya anggota dewan. Gue nggak kenal sih siapa doi, gue kagak paham. Cuman ini kayaknya the new era of Ngabalin, kayaknya makin banyak aja merembet itu, kontaminasi Ngabalin merembet. Emangnya dia ini ada diskusi ya sama aktivis kalau nggak salah, kita lihat ya bagaimana cara mereka berdiskusi nih, kita dengerin sama-sama nih. Bapak jangan mengancam, Bapak jangan mengancam, Bapak jangan. Iya, Bapak jangan mengancam nih orang ini. Iya, ngeselin mukanya. Ini lagi ngomongin bansos nih, ya politisasi bansos. Ini mukanya, tandain deh mukanya nih. Makin banyak, gua nggak tahu ya, yang gua tahu namanya orang ini siapa ya, makhluk ini tolong kasih tahu ya, komentar di bawah ya. Ini makhluk siapa namanya ini? Yang harusnya turunnya bulan Maret dirapel sekarang ke biasa dirapel. Langsung dipotong, biasa dirapel. Woi anggota dewan, lu berpendidikan kagak lu? Jangan kayak orang tolol begitu. Yang namanya diskusi jangan motong, lu dilihat sama rakyat. Lu motong-motong begini panik lu ya? Pak, waktu masalah El Nino, masalah kemarau panjang dirapel. Saya ini ketua komisi 8. Wah, ketua komisi 8, bentar gua googling dulu siapa ketua komisi 8 itu ya. Gua pengen tahu namanya ketua komisi 8, gua ketik dulu. Nggak apa-apa. Kita mah nyari komisi 8, mana ya komisi 8? Ketuanya siapa nih, daftar anggota coba. Bukan nih. Nama fraksi ketua bukan dia di sini. Ini Ashabul Kahfi, bukan ini. Nggak tahu dia siapa. Ya, kalian yang tahu ya guys ya. Saya ini ketua. Terus kalau lu ketua komisi 8 kenapa? Mestinya lu sebagai ketua komisi 8 jangan tolol. Begitu. Iya, orang diskusi jangan motong, kasih kesempatan orang ngomong. Lu ditonton sama rakyat, lu itu perwakilan rakyat. Kok berani Babe ngomong begini? Beranilah dia wakil gue. Gue ketuanya.
Gua ketuanya, gua rakyat. Kalian juga ketuanya. Yang rakyat ya ketuanya itu. Dia kan Dewan Perwakilan Rakyat. Songong amat kalau lu wakil ketua terus kalau lu ketua emang kenapa? Jangan motong Bapak. Tunjukin etika memang susah kalau udah ngedukung yang nggak beretika bisa jadi nggak beretika juga ya. Baik. Tentang bansos dengan Bu Mensos. Saya ngitung anggarannya tahu persis. Jadi jangan asal ngomong juga. Ini saya ada datanya semua nih Pak. Karena datanya kalau Bapak mau lihat. Nah, jangan motong Bapak. Itu giliran orang itu. Ini kalau ngomong sama gue sumpah. Ini kalau sama gue di studio. Makanya studio TV itu gak mengundang gue tahu tuh. Karena kalau gue nemu yang begini langsung habis dah nih. Langsung gue katain, gue bilang, Bapak sekolah gak sih Pak? Bapak jadi pejabat hasil nyogok kah Pak? Kok Bapak nggak tahu etikanya cara berdiskusi? Biarkan yang lain itu ngomong dulu selesai baru lu. Kalau mau diskusi sehat begitu. Ini bukan diskusi di pasar, bukan di terminal. Ini di stasiun TV. Dan lu mestinya nunjukin sebagai orang yang berpendidikan Bapak. Kalau gue tuh. Iya, terlepas dari substansi diskusinya, cara mereka berdiskusinya balik banget ya. 3 hari yang lalu ada di Harian Kompas di headline. Biasa itu. Ya, dengerin orang ngomong, woi. Oh ini kalau depan muka gue. Gini jadi wakil rakyat. Aduh. Yang misalnya nih datanya. Kemudian misalnya. Ngerti. Terus kalau lu ngerti emang kenapa? Lu masum gitu, nggak bisa salah gitu. Lu dari cara diskusi aja udah salah lu. Aduh, emang yang begini makin banyak. Makin banyak setelah kemarin kita lihat Fahri Hamzah begitu, sekarang ini lagi nih, gua nggak tahu namanya siapa nih makhluk nih, yang ngaku ketua komisi 8 nih. Bodoh amat lu mau komisi berapa, lu manusia lu wakil rakyat, lu makan duit juga dari pajak rakyat, jangan songong sama rakyat. Bansos untuk tahun politik ini 2024 itu besarnya 496,8 triliun, yang 2 kali lebih besar dari anggaran pandemi COVID 2020-2022. Nah, itu bayangin loh, anggaran bansosnya dibuat lebih tinggi ini dari substansi perdebatan mereka, ya kan? Covid aja nggak segitu bansosnya, sekarang digedein. Ya, kita ini tahu Pak, jadi nggak usah. Kenapa harus bansos ini dekat pemilu? Kenapa harus di anggarannya dilipat gandakan 2 kali, 3 kali kah? Berapa kali? Ya. Itu karena dugaannya adalah memang untuk politisasi bansos. Padahal bansos itu bukan untuk politik, bukan, memang ada anggarannya. Begitu, rakyat juga nggak goblok-goblok amat. Lu begini karena apa? Karena panik Pak. Tanya ada, jadi saya juga nggak asal-asalan ngomong. Ada di Kompas kan, juga. alhamdulillah ada anggarannya buat rakyat jadi kan. yang ingin saya katakan adalah kenapa dipotong? Orang diskusi, sumpah. Asli, emang diskusi sama orang-orang yang model ngebalin begini nih. Diskusi apa? Ini nggak bisa sama orang yang berakhlak, sama orang begini nih. Ini buat stasiun TV kalau ada orang-orang begini coba deh undang gue. Kalau nggak gue maki depan umum lu. Iya, serius. Langsung gue tunjuk di muka. Bapak sekolah nggak sih Pak? Bapak jadi anggota dewan ini hasil nyogok kah Pak? Bapak jadi anggota dewan ini nggak diajari etika kah Pak? Bapak nggak tahu cara berdiskusi yang baik kah Pak? Bapak ini terhormat kah Pak? Kalau kayak gini modelnya Bapak nggak bisa menghormati orang yang berbicara, Bapak tidak layak mendapatkan penghormatan dari rakyat. Begitu. Ya sama yang begini jangan dikasih hati lah, jangan berakhlak terlalu sama yang begini. Kan alhamdulillah buat rakyat. oh kan? anggaran betul ada. Iya. Tapi kan sekarang Salahnya begini, di mana? sekali lagi. Salahnya lu ngomong mulu, kasih kesempatan orang ngomong. Lu tanya salahnya di mana, ngopi dulu gua biar ada adem. Bakmu ngeselin orang-orang yang begini nih, kalau ngebacot nggak ada remnya. Udah kayak emak-emak lagi head lu. Emak-emak lagi head, suaminya selingkuh diem-diem. Nah begitu dah ngomel mulu. Salahnya adalah ketika Nah, itu disahkan sama bansos DPR. Dengerin orang ngomong, woi. Gue jadi emosi banget, gue rasanya pengen ada di situ gue. Ini kalau beneran ya, ada stasiun TV yang nonton ini, kalau ketemu orang-orang begini undang gue dong. Biar dikasih pelajaran sekali-sekali yang begini nih. Jangan mentang-mentang anggota dewan, sekena-kenanya kalau ngomong, aduh.
gunakan sebagai citra diri. Itu yang jadi soal. Baca investigasi di majalah Tempo minggu lalu misalnya. Anggaran itu investigatif jurnalismenya, covernya jelas tuh gambarnya tuh. Anggaran itu disahkan antara pemerintah dan DPR. Betul. Tapi Bukan citra presiden diri yang doang, gitu loh. ditampilkan dan datanya. Jangan asal ngomong begitu ya Allah. Bahaya. Jangan bawa Allah, lu yang jangan asal ngomong. Gue bela rakyat lah. Bodoh amat lu mau dari partai apa, dari penguasa apa lu. Rakyat penguasanya, bukan lu. Lu digaji rakyat, jangan songong jadi wakil rakyat. Saya meluruskan. Baik, tapi saya juga punya data. Ya, kalau mau meluruskan itu gantian. Lu mau meluruskan lu sendiri cara diskusinya bengkak-bengkok. Gimana mau lurus kalau lu gak ada etika dalam berdiskusi? Saya punya data, kita bisa adu data. Mas Henry, ngerti kan? Kita bisa adu data, kan saya juga punya data. Anggaran disahkan oleh siapa? Pemerintah dan DPR kan? Betul, tapi anggaran juga ada realokasi. Memang dah. Udah yang begini mestinya ya, makhluk-makhluk begini nih. Ya makhluk-makhluk yang apa nih ya, nggak ada etikanya dalam berdiskusi begini. Ini makhluk-makhluk yang jangan dikasih panggung mestinya. Ataupun kalau mau dikasih panggung, kasih sama orang yang kayak gue gitu. Ya, kasih orang yang kayak gue. Supaya dia, tuh yang gayanya begini. Supaya dia bisa dikasih pelajaran cara etika berdiskusi yang baik dan benar di muka umum. Dia itu adalah notabene anggota DPR yang terhormat. Tapi kalau begini nggak layak dapat penghormatan. Share video ini. Sampai stasiun TV. Kalau ada yang begini nih, undang gue. Sumpah gue kasih pelajaran. Gue Babel deh, youtuber rakyat biasa yang lagi gemes ngeliat anggota dewan yang seperti ini. Ternyata makin banyak model yang ngabalin di 2024 nih. Gue pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemes gue. Ketemu di jalan. Lu. Bapak jangan mengancam, Bapak jangan mengancam, Bapak jangan. BLT yang harusnya turunnya bulan Maret dirapel sekarang ke biasa dirapel. Coba waktu masalah El Nino, masalah kemarau panjang dirapel. Saya ini ketua Komisi 8 tentang bansos dengan Mensos. Saya ngetuk anggarannya tahu persis. Jadi jangan asal ngomong juga. Ini saya ada datanya semua nih Pak. Karena datanya kalau Bapak mau lihat 3 hari yang lalu ada di Harian Kompas di headline. Biasa itu. Saya masih pegang Komisi misalnya nih 8 datanya. MPR. Kemudian misalnya bansos untuk tahun politik ini 2024 itu besarnya 496,8 triliun yang 2 kali lebih besar dari anggaran pandemi COVID 2020-2022. Datanya ada, jadi saya juga nggak asal-asalan ngomong. Ada di Kompas kan alhamdulillah juga. Ada anggarannya buat rakyat jadi kan. Yang ingin saya katakan kenapa adalah, kan alhamdulillah buat rakyat. Oh kan? anggaran betul ada. Iya. Tapi kan sekarang salahnya begini, di mana? sekali Disahkan sama salahnya DPR sama adalah pemerintah. ketika disahkan sama bansos DPR sama digunakan pemerintah. sebagai citra diri. Itu yang jadi soal. Baca investigasi di majalah Tempo minggu lalu misalnya. Anggaran itu investigatif jurnalismenya, covernya jelas tuh gambarnya tuh. Anggaran itu disahkan antara pemerintah dan DPR. Betul. Tapi Bukan citra diri yang ditampilkan dan datanya. Jangan asal ngomong begitu ya Allah, bahaya. Bukan mengancam, saya meluruskan. Baik, tapi saya juga punya data. Saya punya data, kita bisa adu data. Mas Henry, ngerti kan? Kita bisa adu data, kan saya juga punya data. Anggaran disahkan oleh siapa? Pemerintah dan DPR kan? Betul, tapi anggaran juga ada realokasi Bapak. Ibu Sri Mulyani. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.